Salam. Satu kali lagi dulu. Supaya saya pun kuat, saya bersuara juga bisa kuat. Salam. Ya. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesegera mungkin menemukan solusi di tengah masalah kita, itu kebutuhan saudara dan saya. Apapun jenis masalah itu dan berapa lama masalah itu melilit kita, yang kita butuhkan adalah sesegera mungkin keluar dan bisa menjadi pemenang untuk masalah itu. Itu kebutuhan kita. Tapi memang Bapak Mama, kita juga harus dengan besar hati itu terima masa di mana masalah kita bisa sesegera mungkin bisa diatasi. Itu ada dalam 2 kurun waktu. Bisa cepat, tapi juga bisa lambat. Butuh waktu, butuh juga kesabaran untuk menunggu masalah itu bisa teratasi. Karena itu ketika menyadari ini kebutuhan kita, acap kali umumnya orang akan memakai segala banyak cara untuk bisa supaya masalahnya sesegera mungkin dapat diatasi. Tidak pusing lagi. Apakah cara itu membahayakan dia dan juga seisi rumahnya? Apakah cara itu juga justru merugikan orang lain tapi menguntungkan banyak untuk dirinya? Orang sudah tidak lagi berpikir sampai situ. Yang penting adalah sesegera mungkin keluar dan berdiri menjadi pemenang atas masalah itu. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, dalam sebuah pesta salah satu yang selalu disiapkan itu bukan hanya kondisi suasana. Kita kalau buat pesta, kita akan menciptakan suasana di mana orang-orang yang kita undang itu senyaman mungkin. Pakai tenda, pakai terop itu. Disiapkan dengan lampu kuning, putih, biru balau, merah, hijau, itu ada semua dalam pesta itu. Kita akan mengatur kursi sampai pada soal bukan hanya kenyamanan tapi juga sampai pada soal makan minum itu. Kita akan berdarah-darah untuk sebuah pesta yang hendak kita ciptakan. Apapun akan kita korbankan. Biar orang koperasi datang tagih juga, yang penting babi guling ada di atas meja. Yang mau saya katakan Bapak Mama, saudara-saudara, kita ketika meramu sebuah pesta itu kita akan siapkan semaksimal mungkin. Bahkan kalau kita di NTT itu bentuk panitia. Sampai kadang-kadang panitia angkat piring juga ada. Panitia cuci piring, seksi cuci piring, tacu, pareok, hitam, semua. Tapi ketika panitia turun tangan, selesai. Kita suka bentuk panitia. Karena apa? Bagi kita, pesta itu salah satu tanda harga diri sang pemilik pesta. Nah, orang Yahudi itu justru syarat pesta, macam kebetong orang NTT. Orang Yahudi itu syarat pesta terus mereka merayakan pesta. Bahkan pesta mereka itu bisa berhari-hari. Salah satunya itu adalah pesta perkawinan. Pesta perkawinan bagi orang Yahudi itu adalah salah satu pesta penting dalam hidup mereka. Karena itu ketika sang mempelai laki-laki dan perempuan sudah melewati satu proses ritual secara agama Yahudi, maka langkah selanjutnya harus ada pesta itu. Tidak bisa tidak ada pesta, itu harga mati untuk orang Yahudi. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, seperti apa jenis pesta perkawinan orang Yahudi? Jenis pesta perkawinan orang Yahudi itu
harus ada anggur. Itu hukumnya harus ada anggur. Daging ada, gandum ada, ya. Tapi harus ada anggur. Anggur itu syarat. Tidak bisa bilang tidak ada. Kalau engkau tidak bisa membuat pesta dan kalau engkau tidak bisa menyediakan anggur, maka orang Yahudi ditahan untuk tidak membuat pesta. Karena pesta tanpa anggur itu bukan sebuah pesta bagi orang Yahudi. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, saya ajak kita memperhatikan pesta perkawinannya orang Yahudi. Pesta ini 7 hari. Itu bayangkan dengan jenis-jenisnya. Hari pertama itu bikin apa, hari kedua itu bikin apa, hari ketiga. Nah, pesta perkawinan itu adalah ketika mempelai laki-laki bersama dengan teman-temannya kecuali perempuan. Pesta itu perempuan pun tempat tersendiri. Itu tidak boleh terlibat satu dengan dia punya suami atau laki-laki, tidak bisa campur. Nah, pesta perkawinan itu Bapak Mama, mereka bawa mempelai perempuan lalu bawa ke rumah mempelai laki-laki. Sama tuh, sama dengan kita punya. Kita kalau sudah habis nikah, kita akan membawa mempelai perempuan menuju ke laki-laki. Nah, orang Taibeno pun kebiasaan sesuai 4 tahun di sini, 3 bulan kemudian saya 4 tahun. Itu bum 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 bum. Pokoknya racing ini mati pung. Coba tanya itu yang bawa racing paling depan, itu siapa mempelai perempuan? Son tahu. Kadang-kadang kita ikut itu jajaran itu pengantaran mempelai perempuan, tapi kita tidak tahu dia pun nama. Kita hanya tahu itu Lukas Pumaitua sah. Mas Son tahu ini Lukas Pumaitua itu nama siapa. Yang penting kita kita masuk dalam sebuah prosesi. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka mengantar mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Dan ketika ada dalam pesta di rumah laki-laki, itu pesta itu ditanggung oleh mempelai laki-laki. Sama sama persis yang kita ini, mempelai laki-laki yang tanggung pesta itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, jadi pertanyaan, kok tiba-tiba kenapa Yesus ada dalam pesta itu? Apa hubungan Yesus dengan mempelai laki-laki dan perempuan? Ternyata Alkitab kasih tahu kepada kita, Yesus tidak punya hubungan apa-apa dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tapi ada 2 orang yang akhirnya memungkinkan Yesus masuk dalam pesta itu. Dan orang itu adalah Nathanael dan juga Maria ibu Yesus. Nathanael itu murid pertama yang dipilih oleh Yesus. Saya geser ke perikop sebelumnya. Itu Nathanael itu dipanggil. Dan Nathanael itu orang dari Kana di Galilea. Dia asli Kana. Karena itu sangat dimungkinkan Nathanael turut juga terlibat dalam undangan-undangan sang mempelai laki-laki. Siapa saja yang hendak diundang, Nathanael terlibat dan dia mengundang Yesus. Orang yang kedua adalah Maria, ibu Yesus. Maria, ibu Yesus ini yang juga memungkinkan Yesus ada dalam pesta itu. Itu alasan kedua. Tidak ada hubungan antara itu mempelai laki-laki dengan perempuan. Nathanael dia berasal dari Kana. Nah, karena itu kita bisa pastikan 2 nama inilah yang akhirnya membuat Yesus itu ada di Kana di Galilea. Awalnya kan Yesus di Nazaret itu. Jalan butuh 2-3 hari. Dia sekitar 8-9 mil pakai onta untuk sampai ke Kana. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa wine atau anggur itu harga mati bagi orang Yahudi untuk menggunakan, untuk melakukan pesta. Amos 9 ayat 13 bilang kepada kita. Bahkan Hosea pasal 14 juga ayat 7. Tetapi ini, sekalipun pesta itu menyediakan anggur dan syaratnya harus, tidak boleh tidak, itu bukan berarti bahwa kemabukan bisa terjadi di situ. Orang Yahudi mengidentikan anggur dengan pesta dan pesta dengan anggur.
Tapi tidak kemudian meluaskan peristiwa kemabukan itu terjadi dalam pesta orang-orang Yahudi. Karena itu Bapak Mama, rabi orang Yahudi itu tidak akan memberkati anggur yang sudah difermentasi. Bagi mereka itu dosa kepada Allah. Dan juga dia menajiskan, dia sementara sedang menajiskan orang yang sementara mengkonsumsi ini anggur. Nah kalau begitu, cara orang Yahudi untuk tetap ada persediaan anggur di tengah-tengah pesta mereka adalah perbandingan anggur itu 8:1. Mereka tidak boleh menyediakan jus anggur, apalagi yang sudah difermentasi, itu tidak boleh bagi orang Yahudi. Karena itu ketika anggur itu sudah dipetik, kemudian diperas, kalaupun ada difermentasi, maka perbandingannya harus dicampur dengan air 8 galon, 1 galon anggur, 8 galon air. Itu kira-kira perbandingannya begitu. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, mengapa mereka melakukan ini? Mereka ingin memenuhi syarat pesta. Tapi mereka secara hukum Yahudi ingin juga memenuhi standar atau syarat yang harus mereka penuhi, yaitu tidak boleh menciptakan kemabukan di pesta, sekalipun pesta bagi orang Yahudi itu sangat identik dengan anggur. Kronologis Yohanes bilang begini kepada kita. Saat pesta berlangsung, mempelai laki-laki dan perempuan ada di depan. Tapi mereka memilih seorang pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu sejajar dengan pelayan. Tapi pemimpin pesta itu juga bisa orang terdekat yang memang dengan sengaja dipilih oleh mempelai laki-laki. Tuan pesta itu mempelai laki-laki. Nah ketika Maria melihat ke belakang, persediaan anggur sudah tidak ada. Orang punya kedatangan semakin banyak. Ini ada kalau toko na King Mart su ada, na Alfamart su ada untuk beli itu anggur, selesai persoalan. Tapi zaman dulu tidak ada toko. Stokmu harus ada di rumah masing-masing. Jadi rumah harus menjadi toko untuk apa? Kios untuk semua yang mereka butuhkan. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, ini masalah mulai muncul. Yesus dihampiri oleh Maria. Dan kemudian Yesus bilang begini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan tapi juga pernyataan. Bukan hanya sekedar seorang anak kepada depu mama. Tapi ini sebuah pertanyaan tetapi juga sekaligus sebuah teguran dari Yesus kepada Maria, yang mau supaya Yesus melakukan sesuatu yang bagi Yesus itu belum depung waktu. Kenapa Maria begitu getol? Karena dia tahu pertama ini Yesus bukan orang biasa. Dan yang kedua dia tahu Yesus ini adalah depung anak. Anak tidak mungkin bantah mama pun kata-kata. Mama suruh apa itu pasti anak ikut. Apalagi melakukan sebuah bentuk kebaikan untuk banyak orang. Pertanyaannya adalah, mau apakah engkau daripadaku ibu? Maria ingin supaya Yesus itu kasih tunjuk, sudah anak. Lu ini bukan orang biasa. Ini momen yang paling tepat. Di mana ada banyak sekali orang yang sementara sedang ada dalam pesta itu. Jadi kita tidak perlu lagi panggil masa. Dalam pikiran Maria, ini waktu dan ruang yang tepat untuk Yesus melakukan sesuatu. Dan buah dari perbuatan Yesus itu sementara sedang mengatakan siapa dia. Maria didorong. Motivasinya itu Bapak Mama. Motivasinya memang untuk menolong sang tuan pesta. Kehabisan anggur, maka dipastikan nama baikmu bobo seumur hidupmu.
Kehabisan anggur itu berarti harga dirimu yang engkau patok di atas langit turun, dan engkau akan berjalan merayap dengan perut sampai akhir hidupmu akan menjadi perguncingan orang-orang Yahudi buat pestana anggur habis. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, ini menjadi penting untuk kita. Apa jawaban Yesus? Saya ajak kita lihat. Jawaban Yesus bilang begini, tetapi waktuku belum tiba. Ini pernyataan sebenarnya penegasan, tetapi juga teguran untuk Maria. Betapa waktu belum tiba, kasar dalam bahasa sehari-hari. Jangan paksa beta melakukan sesuatu yang belum waktunya untuk beta lakukan. Yesus buat pernyataan itu di hadapan Maria karena Yesus melihat ada motivasi di balik pernyataan dan harapan Maria supaya Yesus melakukan sesuatu dalam pesta itu. Kita lihat Bapak Mama, ayat 3 itu Maria datang sebagai ibu, ya. Ayat 3 Maria datang sebagai ibu, dia minta kepada seorang anak untuk melakukan sesuatu dalam pesta itu untuk menyelamatkan nama baik dari keluarga. Tapi ayat 5 kemudian ketika dia ditegur di ayat 3, ayat 5 memperlihatkan kepada kita Maria datang bukan lagi sebagai seorang ibu, tapi dia datang sebagai orang yang percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk menolong keluarga ini. Amin. Beda kok tidak? Beda. Kalau yang pertama dia datang menempatkan diri sebagai seorang ibu yang memberikan perintah kepada seorang anak dan dia tahu anak itu taat. Maka yang kedua dia datang sebagai orang percaya yang memohon supaya ada belas kasihan dari Yesus, dan Yesus melakukan. Dan hal yang kedua, datang sebagai orang percaya ini yang kemudian akhirnya membuat Yesus melakukan apa yang dikatakan oleh Maria. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, untuk mengatasi keadaan itu Yesus gunakan 6 tempayan air. Satu tempayan itu 39,5 liter, hampir 40 liter. Satu tempayan. Ada 6 tempayan di depan untuk apa? Untuk pembasuhan atau tefila istilah orang Yahudi. Basuh kaki, basuh tangan, baru masuk di tempat pesta. Yesus memakai 6 itu. Dan kita perhatikan dia pun langkah-langkah. Yesus tidak bilangnya sim salabim, itu air dalam 6 tempayan itu telah berubah menjadi anggur. Tapi ada langkah-langkah 1, 2, dan 3 yang harus dilakukan oleh para pelayan. Yang pertama dia bilang begini, isilah tempayan itu penuh dengan air. Kalau pelayan dia mau bertanya, dia bilang, mau bikin apa? Isi air terus, mau bikin apa? Dia itu air. Ini pelayan-pelayan dong taat Bapak. Kemudian Yesus masuk ke langkah yang kedua, dia bilang, cedoklah. Pertama isi, yang kedua kemudian dia bilang cedoklah. Cedok itu kasih keluar di tempat yang lebih kecil. Kemudian bawa sudah kepada tamu-tamu yang sementara sedang menunggu anggur itu. Cedok, taruh di tempat yang kecil. Kemudian langkah yang ketiga dia bilang, bawalah. Perhatikan Bapak Mama. Ini 3 langkah yang akhirnya membuat air itu berubah menjadi anggur. Langkah yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini tanpa interupsi, tanpa pertanyaan, tanpa sanggahan, tanpa ada pembicaraan lanjutan ketika Yesus bilang, isilah 6 tempayan itu dengan air. Dan inilah yang memungkinkan mujizat itu terjadi. Bapak Mama, tanda terjadi itu bagi Yohanes Pembaptis, bagaimana dia terjadi itu tidak penting. Orang selalu bertanya, kenapa? Bagaimana engkau menjadi sembuh begitu? Lu minum obat apa?
Lu punya penyakit yang mematikan ini kok bisa sembuh? Bagaimana engkau bisa disembuhkan? Orang akan lebih tertarik bagaimana engkau disembuhkan, seperti bagaimana air ini bisa berubah menjadi anggur. Yohanes bilang itu tidak penting bagiku. Yang paling Yohanes pentingkan adalah dia ingin menekankan tentang keilahian Yesus. Dia ingin menempatkan bahwa orang yang ada dalam perkawinan di Kana, yang tidak punya hubungan apa-apa dengan mempelai laki-laki dan perempuan, adalah bukan orang biasa. Dan dia yang sementara disiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Lebih daripada itu Bapak Mama, bagi Yohanes yang paling penting itu adalah tanggapan. Tanggapan atau reaksi dari para pelayan yang taat. Yang kemudian pemimpin pesta justru akhirnya dia merasa heran. Kenapa yang disajikan anggur terbaik dari pertama sampai akhir itu orang tetap akan merasakan anggur yang baik. Di pesta Bapak Mama, kita perhatikan. Di pesta untuk kloter terakhir, mama-mama konsumsi itu paling tahu. Di kloter terakhir menu akan semakin Kalau kloter pertama itu sate babi ada, benar? Sampai kloter ke-7, gelombang 8, apalagi sampai gelombang 15, jangan harap cari sate lain. Tapi pemimpin pesta ini melihat dari gelombang pertama anggur terbaik sampai pada gelombang terakhir tetap yang disajikan itu anggur terbaik. Karena itu dia bilang biasanya orang akan menyajikan anggur terbaik yang paling pertama. Dan karena itu ketika mereka sudah terlalu banyak minum anggur, mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana anggur yang baik dan mana anggur yang tidak enak. Tapi engkau tetap menyediakan yang terenak dari awal pestamu hingga akhir pestamu. Amin. Ini luar biasanya di sini. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, ada pesan untuk kotong. Ada pesan untuk kotong di minggu ini. Dia punya temanya adalah Yesus hadir. Kita omong dulu. Yesus hadir di tengah krisis. Bapak Mama, kita omong krisis ini, saya jadi pertanyaan, siapa yang tidak pernah mengalami krisis? Krisis kepercayaan diri, krisis ekonomi, krisis hubungan, relasi dengan orang lain. Krisis ini menyapa kita. Tidak ada keluarga tanpa masalah. Tidak ada juga pribadi manusia itu tanpa masalah. Tapi yang saya mau katakan Bapak Mama, saat hidup ini kita jalani, ketika krisis ini kita hadapi, ketika masalah-masalah itu datang dan menimpa kita Bapak Mama, coba perhatikan apa yang kita lakukan. Orang Kristen itu lebih banyak mengatur Tuhan. Amin. Periksa botong pun doa. Doa kita itu 75% itu atur Tuhan itu. Kalau saja pintu sorga ini ada di depan gereja, itu kotong akan pergi dan gedor-gedor minta Tuhan sesegera mungkin jawab beta punya masalah. Yang saya mau katakan Bapak Mama, hari-hari hidup, setiap bulan, setiap hari detik yang kita jalani, yang kita lewati Bapak Mama, menjadi pertanyaan, apakah ini bulan Januari itu menjadi bulan yang jauh lebih baik dari bulan Januari di tahun yang lalu? Siapa tahu? Kita akan berhadapan dengan banyak negara bilang akan ada resesi kok, krisis kok. Sampai-sampai kita bosan sebut ini nama. Tapi yang saya mau katakan Bapak Mama saudara-saudara, bahwa semua perjalanan hidup yang kita jalani ini kita tidak ada yang tahu. Tuan pesta ini juga tidak tahu bahwa dia akan mengalami kehabisan anggur. Kita pun juga akan mengalami hidup di mana kita pun juga akan sampai pada titik sang pemilik pesta. Kita akan kehabisan anggur, tapi kita tidak tahu kapan kita mengalami kehabisan anggur. Kapan sakit itu menyapa kita.
Kapan itu krisis dalam rumah tangga menyapa kita? Kapan itu relasi kita dengan orang-orang terdekat menjadi retak karena banyak hal? Karena itu yang mau saya katakan adalah tiap jam, detik dalam hidupmu dengan persoalan-persoalan yang kita jalani ini, saya mau katakan Bapak Mama, yang harus kita lakukan adalah mari kita tidak kendalikan Tuhan dalam doa kita. Saya masih ingat Pendeta Yandi Manowe, dia bilang begini, jangan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Amin. Karena kemungkinan terburuk kalau kita pegang tangan Tuhan, karena letihnya hidup ini, genggaman ini pasti akan terlepas. Tapi hal kedua yang mau saya katakan, kalau kita yang pegang tangan Tuhan, itu kita sementara sedang menarik Tuhan untuk masuk dalam rancangan menurut pikiran kita. Dan ini yang Tuhan tidak kehendaki. Bagi dia adalah biarkan dia yang pegang. Kalau kita taruh kita pu anak itu, kadang-kadang mama, bapak kalau jalan, mama yang pegang bapak. Mama akan tarik bapak, pitas itu, pi sepatu. Bapak tidak bisa apa-apa. Walaupun bapak ini yang kerja, bapak hanya hau-hau. Sama mau pi mana? Bawa beta sudah, begitu. Bawa beta pi sana sudah. Mama dong tarik kuat. Kita seperti itu. Kita kendalikan Tuhan. Teks ini mau ajar kepada kita. Jangan buat dirimu mau mengendalikan Tuhanmu. Maria itu jatuh sehingga dia ditegur sekalipun dia ibu Yesus. Karena dia mau pakai dia pun status sebagai seorang mama, ibu untuk mengendalikan Tuhan. Dan Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Tapi ketika dia berdiri sebagai orang percaya dan memohon kemurahan Tuhan, Tuhan lebih lihat itu. Dia datang, dia tidak pakai dia punya status sebagai seorang ibu yang memerintah kepada anaknya. Tapi dia memohon sebagai seorang yang percaya bahwa Yesus akan melakukan itu. Bapak Mama, saudara-saudara, yang kita harus lakukan adalah mari lihat hidup ini dengan berbagai macam bentuk krisis. Krisis yang Tuhan juga Tuhan izinkan untuk kita lewati. Krisis yang juga membuat betong juga berada dalam dua masa. Saya bilang begini Bapak Mama, di setiap krisis hanya ada dua. Satu, kalau engkau bertemu dengan masalah, yang satu engkau akan lari dari masalah. Benar? Yang kedua, kalau orang menghadapi masalah dia bilang, saya akan lewati masalah itu. Bapak Mama ada di mana? Lari dari masalah atau hadapi masalah itu? Bapak Mama ada di mana? Hadapi masalah itu. Tapi kemudian kita juga dari teks ini mau katakan kepada kita, menghadapi masalah juga tidak selalu akan membuatmu menjadi berhasil. Ingat ini. Menghadapi masalah tidak selalu harus membuatmu menjadi seorang pemenang. Karena lebih banyak menghadapi masalah, justru tidak sedikit orang yang akhirnya gagal karena dengan berani menghadapi masalah. Amin. Tapi yang saya mau katakan Bapak Mama, kalaupun engkau menghadapi masalah dan yang pertama engkau berhasil, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena di tengah-tengah masalah, tidak pernah Tuhan tidak sediakan solusi untuk hidupku. Amin. Yang kedua, kalau engkau menghadapi masalah tapi engkau gagal, maka poinnya ada pada ini. Poinnya adalah engkau akan belajar dari kegagalanmu. Amin. Engkau akan belajar dari kejatuhanmu. Engkau akan belajar dari semua yang tidak mengenakan karena keberanianmu menghadapi masalah. Poinnya ada di situ. Dan kemudian engkau akan bilang, saya harus memakai cara pandang dan cara yang berbeda. Tidak boleh lagi pakai yang kayak kemarin. Kemarin itu bahaya. Kita harus pakai ini supaya kita jangan gagal. Itu hikmat Tuhan ada pada kita. Yang kedua,
Setiap masalah yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan izinkan itu Bapa Mama, itu Tuhan tidak pernah tidak menyediakan solusi. Tuhan selalu menghadirkan masalah. Tuhan selalu menghadirkan jalan keluar. Tapi memang dia pembahaya, ini kita selalu mengidentikan jalan keluar Tuhan itu adalah jalan keluar yang wah begitu. Yang kita viralkan. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang kena kanker divonis bersih, orang yang hanya hidup dengan ginjal sebelah bersih, tidak. Tapi sebenarnya pertolongan Tuhan itu banyak sekali dalam kita punya hidup. Pertolongan Tuhan itu dengan berbagai macam bentuk cara yang harus kita sadari Bapak Mama, bahwa Dia ada dalam hidup kita untuk memberikan solusi kepada kita Bapak Mama. Poin yang kedua saya mau bilang begini. Engkau ketika menghadapi krisis, engkau tidak hanya membutuhkan Tuhan. Tapi ketika engkau hidup, sekalipun mungkin engkau tidak mengalami krisis, engkau tetap membutuhkan orang lain. Bapak Mama mau Superman ke mana Ju? Mati tidak bisa kubur diri sendiri. Amin. Bapak Mama mau punya semua. Sakit juga kalau tangan suka matar begini, tetap butuh orang lain. Andaikan Maria tidak berbisik kepada Yesus, dan pelayan-pelayan menjalankan tugasnya justru dengan berbagai macam pertanyaan yang dicercah dan ditujukan kepada Yesus, cerita tentang perkawinan di Kana akan terjadi sedikit berbeda. Karena ini teks ini mau bilang Bapak Mama, Tuhan, engkau tidak hanya membutuhkan Tuhan, tapi engkau juga membutuhkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang engkau benci, saya mau katakan, bisa jadi orang yang engkau benci adalah justru orang yang Tuhan siapkan untuk menolongmu ketika engkau jatuh. Amin. Orang yang engkau benci bisa jadi adalah orang yang sementara Tuhan siapkan untuk menolongmu mungkin 10 tahun ketika engkau sementara sedang merayap dengan perutmu. Kisah Maria dan pelayan-pelayan itu mau katakan, Tuhan tidak pernah minim cara dalam memberikan solusi dalam krisis hidupmu. Dan poin yang ketiga saya mau bilang begini, Yesus akan hadir dalam krisis hidupmu kalau dalam hidupmu ada ruang yang engkau siapkan untuk dirinya. Amin. Yesus akan membantu mengatasi krisismu kalau ada ruang yang engkau siapkan untuk Dia masuk di dalam. Kalau dalam dirimu hanya ada ruang kebencian, ruang pertengkaran, ruang perselisihan, ruang tukang baku gosip, ruang suka usik orang punya kehidupan, ruang selalu lebih banyak matanya tertuju pada hidup orang lain, dan tidak ada ruang dalam dirimu untuk Yesus. Krisis yang engkau hadapi akan engkau hadapi sendiri, dan engkau akan menghadapi tentunya dengan cara dunia. Amin. Yesus ada dalam krisis hidupmu, dan hadapi hidup ini dengan yakin bahwa kalau tahun 2022 banyak krisis kita lewati, kita pun doa satu sah. Kalau ada krisis yang juga bisa meluluhlantakkan kita, yang kita tahu kita ada bersama dengan Yesus. Amin.